kemarin satu hari sebelum hari ini udah terjadi hal yang gue gak inginkan. Kenapa? Karena gue terpaksa ngeluarin kekuatan power gue. Jadi pas gue nginep di rumah temen yang lagi minum es kopi hangat, gue di suatu malam terjadi perampokan di rumah temen gue. Gak tahu kenapa temen gue tiba-tiba lari dari dapur ke kamarnya. Dan gue nanya ke dia, kamu ngapain lari ampe kelihatan mencret kayak gitu? Dia bilang, gue takut banget ada orang asing yang tiba-tiba datang ke rumah. Gue coba cek ke ruang tamu dan bener aja di sana lah. Mereka mencoba ngambil barang berharga. Gue coba mau menghadapi karena rasa pede gue. Setelah nonton anime, menggebu-gebu kekuatan anime Watashi merasuki setiap sel-sel dari dalam diri gue. Dikarenakan gue takut temen gue. Kenapa gue dengan cepat mengagetkan perampok itu dan menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam dan tertawa dengan suara villain. Lalu dia bilang, kamu siapa, wahai manusia tampan dan kejam? Gue cuman bilang, Watashi Kaneki. Dan perampok itu pun gue kasih pelajaran dengan 0,0. 1% kekuatan gue. Perampok itu lari terbirit-birit, kayak biri-biri yang mau dikebiri sama hatinya sendiri. Gue sebenarnya nggak mau ya nunjukin power dan aura dark gue, tapi ya keadaan sudah genting, gue terpaksa memasukin mode anime. Kadang gue ngerasa Tuhan tuh waktu bikin gue kayak lagi serius banget, nggak pakai setengah-setengah. Kayaknya dia lagi mode high detail ultra grafik, terus bilang, oke, gue mau bikin satu manusia yang kalau senyum aja bisa bikin satu kota kekurangan oksigen. Dan boom, lahirlah gue. Gue tuh kadang heran dimiripin sama Jordan Barrett, cuman bedanya Jordan Barrett itu manusia. Sedangkan gue udah di tahap upgrade, jadi versi final bosnya. Lo tau gak rasanya punya wajah muka yang kalau dilihat aja udah kayak jadi cahaya dunia. Gue gak pernah butuh filter, malah kadang filter yang minta maaf ke gue karena gak sanggup ngimbangi. Pernah, gue lagi di pinggir jalan, cuman berdiri doang, nunggu ojek. Tiba-tiba ada mobil melambat, jendela kebuka, dan orang di dalamnya nyeletuk. Bang, serius lo bukan Jordan Barrett nyasar ke sini? Gue cuma senyum tipis. Dan orang itu langsung pegang dada, kayaknya takut jantungnya nggak kuat. Kadang gue khawatir, kalau terus-terusan eksis di dunia ini, standar ketampanan global bakal naik sampai orang lain susah nyampe. Tapi, ya mau gimana, gue nggak bisa nerf wajah gue sendiri. Gue kemarin kebetulan lewat depan para wibu terus mereka bilang, kehidupan kamu kayak cerita di suatu anime. Terus gue bilang, anime apa? Terus mereka bilang, itu yang sering disebut Meigo kisahku. Gue gak tahu cerita apa itu. Soalnya kehidupan gue selalu dalam keadaan sigma dan kedinginan. Terus pas gue cari tahu di internet soal anime Meigo kisahku, gue langsung kaget dan ngeliat sekitar disertakan senyum tipis. Terus gue bilang, jangan-jangan ada yang sukain gue sampai ngikut terus-terusan. Karena gue udah biasa disukain sama cewek-cewek. Gue gak menyadari bahwa ada seorang cewek tulus yang menerima gue dengan apa yang cewek lain gak suka. Pas gue tiba di warung gue, tiba-tiba ada surat yang berada di depan gue yang isinya, kamu harus kuat ngejaga diri biar cewek-cewek yang lain gak mudah buat dapetin gue. Tapi ada 2 cewek misterius yang imut tiba-tiba senyumin gue. Dan mesen jajan, cewek imut itu bilang, kamu Mayan Kun ya, yang dikejar cewek-cewek sampai kejang-kejang itu. Dan gue bilang, iya itu emang gue. Cewek itu bilang, beruntungnya aku. Dengan nada imut seperti di anime. Gue bilang, mendok seminggen, semua manusia hanyalah alat bagi gue. Lu gak bisa caper kayak gitu ke gue. Tapi selama gue menangin hati cewek-cewek gue, gak peduli yang lain. Itulah kisahku Meigo. Gue kadang mikir, hidup gue ini sebenarnya ujian kesabaran buat manusia lain. Soalnya, tiap gue lewat, gue bisa lihat jelas ada yang nengok 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai nabrak tiang listrik gara-gara matanya gak mau lepas dari muka gue. Gue ngerti sih, gak semua orang siap ketemu manusia dengan ketampanan yang benchmarknya udah sekelas Marlon dan Jeffrey Nicole. Tapi ya, ini kan bukan salah gue, ini salah genetik yang terlalu dermawan. Ada satu momen, gue lagi nyantai di halte, tiba-tiba ada angin lewat. Rambut gue sedikit berantakan, dan entah kenapa semua orang di radius 5 meter langsung diam. Kayak dunia ngepost cuman buat nyimpen momen itu di memori mereka. Kalau ini film, mungkin langsung muncul tulisan The Most Handsome Man Alive di layar. Gue juga udah kebal sama yang namanya tatapan sirik, bukan karena gue sombong, tapi karena gue sadar ada orang yang harus kerja keras buat tampil oke. Sedangkan gue lahir-lahir udah kayak cover boy. Gue cuma khawatir satu hal, kalau NASA tahu gue ada di bumi, mereka mungkin bakal salah deteksi, ngira gue ini bintang baru yang jaraknya cuma beberapa meter dari permukaan tanah.